Oke, selamat siang. Selamat siang. Kak Julia dapat mendengarkan suara saya dengan jelas? Dapat jelas, Mbak? Oke, boleh kita mulai ya, Mbak. Silahkan kepada Mbak Julia boleh menceritakan bagaimana perasaan yang sedang dialami saat ini sehingga Mbak Julia memutuskan untuk bergabung bersama dengan kami. Oke, jadi, saat saya sekolah duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, saya sering sekali diolok-olok oleh teman sekelas saya, bahkan teman-teman seangkatan saya juga sering mengejek saya. Pernah suatu ketika saat saya pergi ke sekolah, setibanya di sekolah, teman-teman sekelas saya seperti membuat, suatu permainan dan mereka dengan satu kelas menertawai saya dan mengejek-ngejek saya. Selalu mereka membuat lelucon untuk saya, tetapi saya rasa itu sebuah penghinaan bagi saya. Jadi, Anda mengalami bullying dari teman-teman Anda sendiri. Saat kejadian ini terjadi, bagaimana perasaan yang Anda rasakan saat ini? Saya merasa kesal hingga saya pernah berkelahi dengan salah satu teman yang membuli saya itu. Jadi Anda merasa kesal dan sangat marah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh teman Anda, gitu ya? Iya, benar sekali, Mbak. Saya sangat marah kepada teman-teman saya yang membuli saya, yang menjauhi saya, yang bahkan tidak mau berteman dengan saya hanya karena masalah-masalah fisik yang mereka katakan sebelumnya. Sedih sekali memang rasanya apabila kita diolok atau diejek oleh teman sekelas kita sendiri. Ya, demikianlah yang saya alami, Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak pernah dibully di lingkungan yang lain, bukan di lingkungan sekolah Anda? Tidak pernah, Mbak. Saya juga pernah merasakan yang Anda alami saat itu. Ya, terima kasih. Entah kenapa hati saya tidak tega ketika melihat teman-teman saya kesusahan. Anda mengatakan Anda selalu dibully oleh teman Anda sendiri. Namun, ketika teman Anda dalam kesulitan, Anda selalu berusaha untuk membantu mereka. Begitu ya? Iya, benar sekali, Mbak. Bahkan ketika saya dibully oleh teman saya pernah sangat marah dan ingin memukul kepalanya. Mungkin Anda bukan ingin memukul teman Anda, namun ketika Anda berada dalam posisi yang marah dan tidak dapat mengontrol emosi Anda, jadi Anda berpikiran untuk melakukan tindakan seperti itu. Ya, saya akui itu, Mbak, saat saya sudah marah di titik yang cukup tinggi, saya memang tidak dapat mengontrol emosi saya. Saya dapat merasakan apa yang Mbak alami saat ini. Namun saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah menyakiti perasaan orang lain dan saya tidak akan pernah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, saya paham, Mbak. Tetapi saya terkadang gagal untuk melakukan hal tersebut. Memang kebanyakan orang saat mengalami bullying pasti tidak dapat mengontrol emosi yang mereka rasakan dan mereka akan selalu marah yang sangat besar terhadap orang yang melakukan bullying tersebut. Iya, saya kurang dapat mengontrol diri, dan saya selalu bingung untuk memulainya dari mana. Nah, Anda dapat memulainya ketika Anda merasa Anda sedang dibully, Anda dapat terdiam terlebih dahulu dan mulai berpikir bahwa Anda merupakan orang yang unik, sehingga Anda tidak perlu memikirkan apa yang orang-orang katakan terhadap Anda. Baik, Mbak, akan saya coba nanti. Nah, Anda dapat mempercayai diri Anda bahwa Anda memiliki kelebihan yang sangat menakjubkan terhadap diri Anda,
sehingga mungkin orang lain tidak dapat melihat kelebihan yang Anda miliki saat ini. Nah, seperti yang Mbak katakan tadi, Mbak merasa bahwa Anda sedang dibuli. Ketika Anda sedang dibuli, Mbak tidak dapat mengontrol diri dengan baik. Sekarang, Mbak boleh mempraktekkan bagaimana cara Mbak itu dalam meluapkan emosi yang sedang dirasakan pada saat itu. Biasanya saya meluapkannya dengan membanting-banting barang-barang di sekitar saya, Mbak. Seperti ketemu pintu ya, kalau menutup pintu dibanting, seperti itu, Mbak. Bahkan saya pernah menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa harus berfisiknya seperti ini? Kenapa harusnya seperti ini? Sampai jadi bahan bulian, seperti itu, Mbak. Memang sulit jika kita berada dalam situasi demikian. Namun apabila saya dalam situasi demikian, saya akan tetap mempercayai diri saya bahwa saya memang unik, memiliki kelebihan tersendiri. Dan memang betul seperti yang Mbak katakan tadi, peluapan emosi itu perlu. Namun kita harus mengingat bahwa peluapan emosi kita harus pada orang yang tepat dan pada kejadian yang tepat, serta dengan pada waktu yang tepat, sehingga saat Anda meluapkan emosi Anda bukan semata-mata untuk menyakiti diri Anda sendiri, namun dalam kondisi yang akan mengajak Anda pada situasi yang lebih baik ke depannya. Baiklah, Mbak, untuk kedepannya akan saya coba untuk lebih menahan diri saya. Oke, Mbak, untuk saat ini apakah Mbak ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diceritakan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Baiklah, jika Mbak sudah merasa lebih baik, untuk sesi konseling pada hari ini saya akhiri sampai di sini. Untuk sesi konseling berikutnya bisa kita lanjutkan di lain hari. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan selama sesi konseling ini berlangsung, saya memohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk ketersediaan Mbak Julia untuk mengikuti sesi konseling ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Ya. Oke, halo, sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Mbak Yosi, silahkan menceritakan bagaimana perasaan Anda saat ini sehingga Anda memutuskan untuk datang ke tempat kami. Jadi begini Mbak, saya ini orangnya kurang percaya diri. Ketika ingin bergabung bersama dengan kelompok atau orang-orang baru, saya selalu merasakan kecemasan yang sangat berlebihan terhadap diri saya sendiri. Oke. Lantas, bagaimana perasaan Anda ketika Anda ingin bergabung di suatu komunitas baru atau ingin memulai suatu pertemanan baru? Saya sangat merasakan kecemasan yang sangat berlebihan dan bahkan rasa cemas ini cukup sulit untuk saya kontrolnya bagaimana. Jadi, Anda merasa minder ketika ingin bergabung dalam suatu komunitas baru atau ingin memulai suatu pertemanan baru? Ya, betul sekali, saya minder bahkan dengan diri saya sendiri. Sedih sekali ya rasanya tidak dapat bergabung dengan mudah dalam suatu komunitas baru ataupun memulai suatu pertemanan baru. Ya, memang begitulah Mbak yang saya rasakan saat ini. Sebelumnya, apakah Anda pernah merasakan atau pernah memiliki kendala saat ingin bergabung dalam suatu komunitas baru atau ingin memulai suatu pertemanan baru? Sepertinya tidak. Saya juga dapat merasakan apa yang Anda alami. Terima kasih. Namun ketika saya ingin bergabung dengan komunitas baru, meskipun saya merasakan khawatir yang berlebihan, saya selalu berusaha untuk memulai percakapan dengan orang-orang baru. Tapi tetap saja rasa cemas yang ada dalam diri saya tidak dapat saya kontrol. Oke, Anda mengatakan Anda merupakan orang yang kurang percaya diri. Namun, Anda selalu berusaha untuk memulai suatu percakapan terlebih dahulu.
Iya, ketika saya ingin berbicara dengan orang lain, saya selalu memiliki pandangan bahwa orang lain tidak akan menerima saya sebaik saat saya menerima orang lain. Mungkin Anda terlalu berpikir negatif tentang bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Anda sendiri. Ya, seperti itulah saya juga bingung dengan saya. Saya juga dulu pernah kurang percaya diri, namun seiring berjalannya waktu, semakin ke sini saya terus belajar untuk lebih berbaur dengan lingkungan saya, sehingga rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri akan tumbuh dengan sendirinya dan seiring berjalannya waktu. Iya, namun setiap kali saya ingin bertemu dengan orang baru, saya selalu berusaha untuk memulai percakapan itu. Tapi saya tidak tahu rasa cemas ini tetap ada dalam diri saya. Bahkan saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, Anda bisa memulai berbicara di depan cermin atau berlatih memulai suatu percakapan dalam suatu komunitas baru atau dalam suatu pertemanan baru tersebut. Ya, nanti akan saya coba. Nah, kamu dapat memulai hal terbaik dalam dirimu, tetapi tidak usah memikirkan hal berlebihan tentang pandangan orang lain terhadap diri Anda. Nah, sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa Anda merupakan orang yang kurang percaya diri, sehingga Anda selalu berbicara dengan diri Anda sendiri. Coba praktekkan bagaimana Anda melakukan yang Anda katakan sebelumnya, berbicara dengan diri Anda sendiri. Ya, ketika saya ingin bergabung dengan komunitas yang baru, saya selalu tepatnya bukan berbicara dengan diri saya sendiri, namun saya selalu memiliki pandangan tentang orang-orang lain terhadap saya. Contohnya seperti mungkin mereka tidak akan menerima saya, atau bahkan saya berpikir apa sih yang mereka katakan, apa yang dia lakukan di sini. Mereka lebih berkata bahwa saya lebih negatif dan mungkin saya berpikiran terlalu jauh ke sana. Tapi entah kenapa pikiran itu selalu ada dalam diri saya setiap saya ingin bergabung dengan komunitas baru atau teman baru. Oke, jadi ketika saya dalam situasi demikian, saya akan sedikit meluangkan waktu untuk diri saya sendiri dan berusaha untuk meyakinkan diri saya serta tetap percaya diri. Seperti itu ya, Mbak ya? Ya, saya pikir juga itu merupakan solusi yang baik. Oke, sebelumnya apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup, Mbak. Oke, jadi sesi konseling pada pagi hari ini sudah selesai. Apabila ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf ya Mbak. Untuk sesi konseling selanjutnya akan saya informasikan melalui WA atau email yang telah diberikan sebelumnya. Jadi saya tutup sesi konseling ini. Selamat pagi dan terima kasih. Baik.